Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Cep Ambari, NIM 245745253, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, bidang studi, bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2025, saya melakukan ujian kinerja di UPTD SMA Negeri 2 Cianjur pada layanan bimbingan klasikal. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ini adalah awal pertama kita pembelajaran. Berarti minggu 3 atau minggu 2 sekarang? Wah, ya, Bapak ucapkan selamat kalian yang hari ini sudah menjadi kelas 12. Intinya kalian harus menjadi role model buat adik-adik kelas kalian. Karena sekarang kalian sudah menjadi kakak kedua ya. Iya. Tadi ada yang telat? Ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan dan diberikan hasil dalam mencari ilmunya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti siapa yang akan berdoa? Saya. Oke, silakan Tahri. Boleh untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan Tahri. Memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dahulu. Baca doa ini mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa ya. Ini bapak ketinggalan nanti di sini. Bapak cek dulu kehadirannya ya. Alvito Nova. Hadir. Oke. Yang dipanggil bilang hadir ya. Terus Alsila Aswara Putri. Hadir. Bagas Dwi. Hadir. Oke. Dea Lutfi. Oke. Dinda Jamila. Fahri Husaini. Raka. Hadir, Pak. Reva. Salma. Satria. Siti. Syahla. Baisang. Zalfani. Zaskia. Sudah semuanya ya? Baik, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mengisi asesmen semuanya ya. Nah, berdasarkan hasil asesmen kemarin, dari apa yang telah kalian kemarin isi, bahwa ternyata itu rata-rata kalian membutuhkan tentang informasi tentang dilanjut. Mengingat mungkin kalian sekarang tinggal hitungan beberapa bulan lagi ya untuk selesai di sekolah ini. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan tentang studi lanjut atau rencana kalian nanti setelah lulus sekolah kemana seperti itu.
Nah, sebelum kita nanti masuk ke pemateri dan pembahasan, saya harus semangat nih. Kita tes bakat semangat dulu. Sepakat? Siap? Siap. Oke. Coba kita tes semangat dulu, tahu nggak? Tahu. Kayak gimana ya? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dong. Siap. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita. Nah, permainannya, ketika misalkan Bapak bilang gajah, maka kalian bilang besar, tapi gini tangan. Coba, gajah. Besar. Gajah. Besar. Oke. Lalu ketika Bapak bilang semut, kalian bilang kecil. Oke? Siap? Siap. Ini kan menggunakan otak kiri dan kanan ya. Oke, siap. Siap. Nanti kalau ada yang salah kasih apa? Semangat. Sekali lagi ya. Oke, kita tes hari ini. Uji kefokusan dan semangat kalian. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Apel. Gajah. Semut. Semut. Apel. Oke. Kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. Anak-anakku sekalian, kita sepakati ya, bimbingan layanan pasika kita pada hari ini kita sepakati berapa? 1 jam ya. Biasanya kita di kelas 1 jam, berarti cuma 1 jam sekolah SMA itu berarti berapa? 5 menit. Jadi kita akan sepakati layanan pasika kita pada hari ini. Kita sepakati berapa menit? 45 menit. Baik, anak-anakku sekalian, sebelumnya kalian pernah nggak sempat ditanya sama orang tua atau mungkin kalian pernah ditanya sama diri kalian, Mbak jadi apa? Pernah nggak kalian ditanya atau mungkin kalian bertanya sama diri kalian, nanti saya setelah sekolah jadi apa ya? Ada yang masih bingung? Cung yang masih bingung. Oke, kenapa nih? Satu baru masalah jiwa, terus dua ingat sendiri juga ya nggak nyambung sama orang lain. Oh nggak nyambung. Tapi pernah diskusi dengan orang tua? Pernah. Pernah. Oke, yang terbayar setelah nanti itu Mau kuliah tapi orang tua itu langsung ya. Tapi sudah selesai ngobrol dengan orang tua? belum. Masih belum. Karena belum ada kesempatan ya. Oke, ada lagi? Siapa? Yang masih bingung? Kunaon pakai bingung? Nabil Pak. Nabil ada Nabil di sini? Nabil. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Oke, kita lihat. Oke, merencanakan karir pasca sekolah. Ini harus direncanakan sama kalian dari sekarang. Karena sesuatu hal yang direncanakan dengan baik itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Ini tergambar sama kalian. Apa yang kalian lihat di sini? Macam-macam karir ya. Tapi hari ini kalian masih bingung ya. Harus kemana? Apakah kalian harus jadi pelaut, kayak upaya, atau saya harus jadi petani? Tapi petani yang milenial sekarang banyak ya. Program-program yang seperti itu. Atau saya harus di kantoran? Atau saya harus jual berbisnis sampai saat itu harus direncanakan dari sekarang. Nah, rata-rata ini bingung. Kenapa bingung? Karena ketika kalian di penghujung kelas 12 ini sebenarnya kalian ada pada masa persimpangan antara
masa-masa remaja menuju masa remaja ini kemudian menjadi dewasa. Bingung nih, seperti halnya ketika kalian nanti ada di persimpangan, apakah nanti saya harus bertaubat, atau saya harus bekerja, atau saya harus melanjutkan studi lanjut, atau saya nanti harus ngambil jurusan vokasi, atau ngambil kursus. Semua pasti bingung. Kenapa? Karena sebetulnya ini masa-masa kalian mencari jati diri kalian. Makanya wajar kalau misalkan kalian masih bingung. Nah, oleh karena itu, permasalahan tentang perencanaan kehidupan di masa depan menjadi sesuatu hal yang tampak di depan mata. Biasanya ada beberapa opsi yang dipertimbangkan. Misalkan bisa saja kalian seperti melanjutkan kuliah tadi. Ada juga mungkin yang melanjutkan vokasi. Nanti kalian harus bisa membedakan mana S1, mana vokasi ya. Itu ada bedanya. Lalu kemudian nanti ketika kalian kursus itu juga ada bedanya. Nah, opsi yang dapat membantu siswa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan minat dan tujuan karir setelah kalian lulus dari sini. Dulu pernah mengikuti psikotes? Pernah baca hasilnya? Atau kalian pernah nggak ketika dibagi rapot nanti tinggal ya di paling badan udah pernah nggak? Pernah. Itu adalah salah satu identifikasi bagaimana terhadap mengidentifikasi minat dan bakat kalian arahnya nanti harus kemana. Nah, biar kalian tidak bingung juga, nanti bapak akan coba paparkan. Mungkin ini menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah opsi buat kalian yang hari ini masih bingung harus kemana setelah lulus sekolah. Seperti itu. Terbayang nggak kira-kira ketika lulus sekolah mau kemana? Lulus mau kemana? Kuliah. Oke. Kuliah menjadi umum biasanya ya, menjadi umum. Jadi setelah kalian lulus mau kemana? Kuliah, menikah, atau kerja. Kalian ada di mana? Menikah. Sisi lain orang tua juga menikah ya. Tapi sisi lain saya mau kuliah. Tapi keadaan menyuruh saya untuk kerja. Akhirnya nah, inilah masa persimpangan buat kalian. Ayo. Oke, kemana nanti akan melanjutkan masa sekolah? Sudah ada belum pertanyaan ini sama kalian? Sudah. Kalian jawabnya gimana? Iya, karena itu biasanya paling normatif jawabannya. Meskipun nanti kuliahnya di mana gitu. Terus, bagaimana aku dapat menentukan perencanaan yang matang pasca sekolah? Bagaimana caraku menjalani kehidupan pasca sekolah? Karena biasanya kalau kita sudah lulus sekolah, beasiswa dari orang tua terputus. Betul nggak? Ada yang minta jajan, gawe belum, penghasilan nggak punya, beasiswa yang sekali 50.000 sudah nggak ada, malah di bulanan ke orang tua ya. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan ini kalau bapak dulu merenung itu selalu timbul dalam pikiran bapak. Siapa harus kayak gimana? Sehingga kita harus benar-benar matang merencanakan karir kita. Nah, anak-anak sekalian, ini ada LKPD, perencanaan karir kalian. Kita kan belajar tentang perencanaan karir setelah lulus sekolah ya. Nah, di sini kita ada 3 LKPD dalam satu lembar ini yang harus kalian isi. Bapak kasih waktu 15 menit cukup? 10 menit? 15 menit ya. Oke, boleh diberikan. Kasih nama di atasnya ya.
Bapak minta ada beberapa orang yang menjelaskan tentang perencanaan hadirnya, minimal 2 atau 1 orang ya. Buat perencanaan, membacakan atau mempresentasikan tentang perencanaan hadir kalian. Hah? Ya, minatnya kemana? Minat pertama nanti setelah lulusan baru kita sudah merencanakan nih, sudah Bapak jelaskan. Nah, dari 3 minat utama itu bekerja atau apa tuh, pilih salah satu aja Bapak. Kalau ada 3 ya tulis 3. Gimana? Boleh salah satu. Kalau yang nomor 1 kalian masih bingung, berarti kalian pilih salah satu aja dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Ya, vokasi, kerja. Kalau nilai-nilai berarti bukan nilai lafaz ya. Jadi nilai kehidupan. Oke? Kayak begitu. Oke, ada waktu 5 menit lagi ya. Gimana Pak Hari? Sudah? Ada yang bingung? Itu nanyanya lebih ke kalian ya.
Sudah? Sudah selesai? Sudah? Oke, sudah selesai? Sudah selesai. Angkat tangannya sudah selesai? Oke, satu orang. Oke. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian sudah mengisi LKPD-nya. Ada yang mau mempresentasikan atau berbagi tentang perencanaan karir? Yang sudah siapa tadi? Oke, silakan dengan sukarela berdiri. Silakan jelaskan tentang perencanaan karir sesuai dengan RKPD yang sudah diisi. Jadi sini dalam pilihan karir pasca sekolah, milihnya pendidikan studi teknik atau informasi universitas yaitu nah, ini mengapa kami memilih pilihan karena di universitas atau di jenjang kuliah yang bakal lebih tahu pengalaman atau melihat pengalaman yang lebih banyak dan akan disiapkan untuk kuliah. Mungkin pilihannya harus lebih banyak, lebih belajar lagi, lebih lagi daripada SMA. Oke. Terus langkah awal pasca perencanaan karir ini mesti mempertimbangkan dirasakan karena kita harus sebenarnya harus pastilah para pemenangnya. Ya. Ya. Nah, terus yang bagian identifikasi potensi diri. Nah, di sini ada tuliskan yang pertama Ilham jadi guru. Kenapa Ilham ingin jadi guru? Karena pengen langsung bagi ilmu lah ke generasi selanjutnya. Oke. Terus di sini ada bakat Ilham paling yang kita nyanyi sama menggambar. Terus Berarti dia sendiri lebih mengenal Ilhamnya. Jadi kalau jadi guru apa? paling ini untuk kesenian. Oh, yang jadi guru ya. Ini ada sifat kepribadian Ilham. Ilham sendiri dalamnya ada kemauan juga sedikit. Oke. Terus sabar. Terus nilai kita yang penting, nilai-nilai apa yang penting bagi Anda dalam sebuah pekerjaan. Itu bagi Ilham yang pertama itu ada. Ada. Terus yang kedua itu
disiplin. Disiplin. Yang ketiga itu pasti Oke, terima kasih. Kasih semangat buat Ilham. Tepuk semangat. Oke. Satu orang lagi. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jasya. Di sini apa saja yang sudah aku isi. Ada bagian satu yaitu identifikasi potensi diri. Minat aku salah satunya adalah menghitung. Bahkan ada dua yaitu menghitung dan masak. Dan yang ketiga ada kepribadian yang ada dalam diri aku yaitu cepat dalam berhitung. Oke. Lanjut ke yang bagian 2. 3 pilihan jalur pendidikan selalu sebenarnya yang aku pilih yaitu lanjut kuliah di sekolah kedinasan STAN. Yang kedua, lanjut kuliah di Universitas Unpad. Yang kedua, ada contoh melanjutkan studi di jurusan teknik informatika, tapi aku kurang menarik karena ini tidak ada dalam minat diri saya. Yang kedua, ada rekomendasi itu bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan. Cukup menarik bagi aku karena menjadi staf administrasi harus mempunyai bakat itu menghitung, itu ada dalam diri aku juga. Dan yang ketiga, ada rekomendasi membuka usaha online shop baju, tapi dia aku kurang menarik karena tidak ada dalam plan saya untuk membuka usaha. 3 langkah yang harus dilakukan dalam 1 bulan ke depan yaitu konsultasi dengan guru BK, berlatih bakat dan minat, memantapkan jurusan setelah lulus sekolah. Oke, tepuk tangan. Kasih semangat dong. Tepuk semangat. Anak-anak sekalian, terima kasih Kak Ilham sama Jasya yang sudah memberikan review dan menjelaskan tentang perencanaan karirnya. Nanti untuk pertemuan yang akan mendatang, kita akan coba memetakan dan mencari strategi bagaimana cara kita supaya memenuhi PTN ataupun bagaimana cara kita menggali potensi diri kita masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan, maka simpulkan bahwa dalam proses perencanaan karir ini nanti kalian bisa memilih untuk kuliah, vokasi, bekerja, atau mulai berbisnis. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.